Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriza Nugraha dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SARC, yaitu South Asian Association for Regional Cooperation. SARC adalah organisasi bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Negara anggota SARC membentuk wilayah dengan luas 5.127 km persegi dan 1/5 dari penduduk dunia. Organisasi ini resmi didirikan pada tanggal 8 Desember 1985. Pendiri SARC awalnya didirikan oleh 7 negara, yaitu India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Namun beberapa tahun kemudian, Afghanistan pun masuk menjadi anggota SARC. Negara anggota SARC mengharapkan terciptanya kawasan perdagangan yang bebas. Selain itu, mereka juga mengharapkan dapat membantu negara sesama negara anggotanya yang mengalami krisis dalam aspek ekonomi. Terlebih lagi, di era globalisasi, banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, termasuk negara yang menjadi anggota SARC. Adanya perdagangan bebas juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di negara-negara yang berlokasi di Asia Selatan. Dalam hal ini, SARC berperan sebagai suatu organisasi yang mempertemukan berbagai negara dalam rangka mendiskusikan masa depan negara-negara di Asia Selatan di bidang ekonomi. Diharapkan organisasi ini menjadi wadah untuk meredam konflik yang terjadi di Asia Selatan. SARC mempunyai mempunyai 7 tujuan. Yang pertama yaitu memperkuat kerjasama negara anggota SARC dengan negara-negara berkembang lain di dunia. Yang kedua, menyejahterakan rakyat di Asia Selatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih maju. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan budaya untuk menuju individu yang lebih bermanfaat. Yang keempat, memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan. Yang kelima, memperkuat kerjasama antara negara anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang terjadi. 6. Memperbesar rasa sulit percaya dan tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, ketujuh, bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. SARC memiliki keberhasilan, yaitu yang pertama, negosiasi India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir. Yang kedua, SARC menangani isu-isu tentang kesejahteraan penduduk Asia Selatan. Yang ketiga, dalam usahanya untuk menerapkan prinsip internasionalisme, SARC juga telah menandatangani MoU dengan berbagai organisasi internasional dan mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok regional lainnya. Hambatan SARC juga ada. Yang pertama yaitu, sebagai negara-negara yang paling kuat, Pakistan dan India menjadi penentu keberhasilan SARC. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang diterima baik oleh India maupun Pakistan. Ingat bahwa SARC menerapkan prinsip unanimity. Yang kedua, obsesi negara-negara kecil untuk menangkal hegemoni India, mengingat India adalah negara yang paling luas dan paling besar kekuatan ekonominya dan militernya. Ketakutan ini bisa dihilangkan bila India menyelesaikan konfliknya dengan negara-negara tetangganya, termasuk juga masalah Kashmir. India juga bisa mengambil contoh peran Indonesia dalam ASEAN. Sekian dari penjelasan dari saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.